Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Apa kabar teman-teman semua? Buat teman-teman semua yang belum subscribe, like, share, jangan lupa ya subscribe, like, share dulu sebelum nonton teman-teman semua. Yang baru bergabung di konten saya juga jangan lupa subscribe teman-teman semua, karena subscribe ini gratis ya, untuk mendukung channel saya supaya teman-teman bisa sharing di sini teman-teman semua. Nah, yang mau komen silahkan komen di bawah. Nah, buat konten kali ini ya teman-teman semua, saya akan membahas tentang burung yang terlalu jinak. Gimana cara mengatasinya teman-teman semua supaya dia agak semi-semi jinak teman-teman semua. Nah, di sini kita bahas teman-teman semua burung jinak. Nah, kalau misalkan banyak pertanyaan teman-teman itu yang jinak itu kacer, murai, terlalu jinak teman-teman semua. Burung yang terlalu jinak ini juga teman-teman semua, karena kan ini sifatnya fighter, tetap ada fighternya teman-teman semua. Semua burung ini bagus, kacer ataupun murai, walaupun dia jinak, karena dia fighternya fighter tinggi teman-teman semua. Dan dia sifat alfa, walaupun jinak pasti dia akan tarung teman-teman semua kalau misalkan melihat lawan. Nah, burung jinak ini teman-teman semua biasanya melihara yang buat ke rumahan-rumahan teman-teman semua, karena kalau rumahan kan enak kalau misalkan melihat burung jinak. Dia sering bunyi, kalau misalkan kita petik-petik begitu dia akan bunyi ya teman-teman semua itu. Makanya burung jinak ini buat burung rumahan teman-teman semua, bagus. Nah, kalau misalkan kita mau ke indikasi gantangan teman-teman semua, burung jinak ini juga banyak kok yang juara, banyak kok yang sering juga mutahisian, terus apapun itu, karena dia sifatnya fighter teman-teman semua. Tetap walaupun jinak, dia kalau misalkan ada lawan dia akan tarung teman-teman semua, walaupun dia jinak. Nah, makanya buat teman-teman semua, kalau misalkan burungnya jinak, jangan mengeluh dulu ya teman-teman semua. Bisa kita antisipasi supaya dia tidak jinak banget. Kalau misalkan di gantangan jinak banget, dia indikasinya bisa ngelowo teman-teman semua. Ngelowo kayak mau minta jangkrik teman-teman semua. Dan kadang-kadang juga kalau burungnya terlalu jinak, dia misalkan ada juri lewat teman-teman semua, nanti dia nyamperin. Nah, ada beberapa kasus yang seperti itu teman-teman semua, tapi tidak sering. Nah, makanya solusinya ya teman-teman semua, supaya burungnya ini jangan terlalu jinak. Karena jinak ini rawatan kita teman-teman semua. Kita terlalu goda-godain, kadang-kadang itu yang membuat dia jinak. Kita kasih jangkrik pakai tangan. Nah, itu kalau misalkan udah semi-semi jinak, jangan dikasih itu teman-teman semua, karena kebanyakan ya yang jinak ini juga rawatan dari lolohan. Karena kita terlalu sayang-sayang banget, kita kasih jangkrik pakai tangan, terus kita main-mainin. Nah, di situ dia akan jinak. Karena pernah saya bilang teman-teman semua di konten-konten saya sebelumnya, burung trotolan itu dia 80%, 90% itu rawatan kita teman-teman semua. Kita yang mau mencetak dia seperti apa. Nah, itu ada di konten-konten saya sebelumnya yang pernah saya bahas teman-teman semua. Nah, di sini yang pertama kita lakukan, kalau dia kan jinak teman-teman semua, di sini saya umbar teman-teman semua. Nah, umbar ini kalau saya gebah teman-teman semua, karena burung jinak ini kan kalau misalkan kita tidak gebah, dia tidak akan terbang-terbang teman-teman semua. Nah, nanti dia sedikit demi sedikit, kalau misalkan kita gebah seperti ini, dia akan sedikit giras teman-teman semua. Karena kita sering kalau misalkan kita tepokin tuh, contohnya seperti itu kandang umbarannya, dia akan terbang. Nah, di situ teman-teman semua, nanti dia lama-lama tidak ini mau jinak ya, dia akan giras teman-teman semua, karena kita gituin. Tapi harus pelan-pelan teman-teman semua, supaya dia tidak stres juga. Kita harus gebahin teman-teman semua, yang pertama. Yang kedua, kita harus kalau misalkan kita berikan jangkrik ini jangan menggunakan tangan. Kita langsung taruh di cepuk teman-teman semua. Kita langsung ambil jangkriknya, kita taruh di cepuk. Kalau misalkan dia tetap ada kan burung yang menggigit tangan, kalau misalkan kita deketin, kalau misalkan kita mau masukin tangan ke dalamnya dia matuk-matukin, kita bisa antisipasi dengan plastik teman-teman semua. Tangan kita taruh plastik.
kalau misalkan kita taruh plastik kan ada beberapa burung yang takut juga plastik, dia tidak akan mematokin. Lama-lama dia akan giras teman-teman semua, dia tidak akan kolokan kepada tangan kita. Dan kalau misalkan dia plastik juga tidak ini ya, takut teman-teman semua, kita cari apa sih yang dia takut. Kadang-kadang ada yang dengan sapu, dia takut ngelihat sapu aja dia agak sedikit giras. Nah di situ kita harus cari supaya dia tidak terlalu jinak. Kita harus cari yang dia agak sedikit takutin teman-teman semua supaya dia terbang-terbangan. Nah itu tips yang kedua. Yang ketiga ini jangan digoda-godain teman-teman semua. Kayak dipetik-petik, kayak disiul. Nah itu jangan. Nanti dia akan makin jinak kalau misalkan kita siul-siulin begitu teman-teman semua. Nah selain itu, ini yang ketiga teman-teman semua. Yang keempat ini full kerodong. Full kerodong ini supaya dia meningkatkan ya teman-teman semua. Dia agak sedikit giras karena dia tidak ketemu orang. Nanti dia kalau misalkan ketemu orang dia akan agak sedikit giras kalau misalkan kita full kerodong. Nah di sini buat teman-teman semua ada 4. Ini yang ini pengalaman saya nyamakan cara teman-teman semua. Di sini saya akan sharing pengalaman saya ya. Nah kesimpulannya ya, burung jinak ini ada 4 cara teman-teman semua. Yang pertama full umbaran. Umbaran kita godain seperti ini supaya dia terbang-terbangan teman-teman semua. Terus yang kedua kalau misalkan kita beri pakan, jangan kita suapin satu-satu teman-teman semua ke mulutnya. Nanti dia makan karena makin lebih jinak teman-teman semua. Dan yang ketiga ini kita harus jangan goda-godain, jangan kita petik-petik, jangan kita siul-siul, itu malah makin jinak dia nanti teman-teman semua. Nah yang keempat full kerodong. Full kerodong itu supaya dia tidak interaksi sama orang teman-teman semua. Nanti kita buka kandangnya dia akan sedikit giras karena dia tidak terbiasa teman-teman semua. Itu adalah 4 cara ya. 4 cara untuk burung yang jinak teman-teman semua. Untuk burung yang super jinak ini. Untuk murai, kacer ataupun lainnya juga ini bisa teman-teman semua, bisa diterapkan buat kacer dan murai karena ini yang burung yang sering ya teman-teman semua. Nah burung kacer atau murai yang jinak ini kan ini kita yang membuat dia jinak teman-teman semua. Kalau misalkan solusinya ya teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman mau kegantangan, kalau misalkan dia mau arah kegantangan, kita harus mencetak dia yang semi-semi jinak. Dan trotolan kalau bagusnya itu dia malah giras. Karena kalau misalkan makin mapan burung kita, dia akan makin jinak teman-teman semua. Makin mapan dia makin jinak. Makanya bagus ya teman-teman semua buat trotolan-trotolan yang ini ya kita giras, yang giras banget. Misalkan lolohan indukan itu bagus karena dia giras. Nanti lama-kelamaan dia akan sedikit-sedikit jinak dengan mapannya birahi teman-teman semua. Nah kalau misalkan dia jinak udah dari kecil, nanti pas mapannya makin jinak lagi teman-teman semua. Nah buat teman-teman semua di sini ya, terima kasih sudah menonton ya. Ini cara-cara yang saya pernah lakukan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, like, share, dan nyalakan tombol loncengnya teman-teman semua. Dan komen di kolom komentar jika ada yang mau ditanyakan. Dan yang baru datang, yang baru melihat konten saya, silahkan subscribe teman-teman semua. Terima kasih karena untuk mendukung channel-channel saya supaya berkembang ke depannya dan bisa membahas tentang semua jenis burung. Dan insya Allah nanti kalau misalkan di konten saya udah berkembang, kita akan melepaskan burung-burung teman-teman semua ke alam supaya alam kita lestari. Dan kita akan ada pelepasan burung teman-teman semua kalau misalkan udah berkembang nanti. Subscribernya yang nonton udah berkembang. Karena supaya anak cucu kita bisa melihat burung-burung kita yang dari alam teman-teman semua. Buat lestari ya. Terima kasih semua, salam sukses semua, salam lestari buat para burung. Jangan memikat-mikat banyak burung teman-teman semua, karena kurang bagus ya kalau misalkan memikat burung itu. Karena kalau misalkan kita sering berburu,
nanti lama-kelamaan akan habis. Terima kasih, salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.